Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum pembelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Sok, silahkan berdiri ya. Semuanya nyanyi bersama-sama ya. Udah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sok, sekarang duduk kembali ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Yeni sakit. Terus siapa lagi? Ilham sakit. Ada lagi? Anwar. Kenapa Anwar? Sakit. Terus ada lagi? Faiz. Sapa kenapa Sapa? Sakit. Ada lagi? Rashid. Kenapa? Kenapa? Sama sakit. Terus ada lagi? Alfi. Kenapa? Izin. Nah, udah? Sudah. Kita doakan ya buat teman-teman kalian yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Nah, di materi sebelum ke mengenal teorema Pythagoras. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membahas tentang apa? Bilangan kuadrat. Terus apa
lagi? Akar. Bentuk akar. Apa yang dinamakan bilangan kuadrat? Ada yang tahu? Cung? Apa Ruri? Bilangan yang dikalikan bilangan itu sendiri. Bilangan yang dikalikan bilangan itu sendiri. Ada yang tahu contohnya? Cung? Selain Ruri? Ya, berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Kenapa 4? 2 dikali 2. Jadi perkaliannya dikalikan bilangan itu sendiri. Terus ada lagi? Ya, berapa? 3 pangkat 2 berapa hasilnya? 9. Kenapa 9? 3 dikali 3. Ada lagi? 5 pangkat 2. Betul, 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 25. Ada lagi? Kalau 10 pangkat 2 berapa? 100. Ya. Selanjutnya, pertemuan kemarin kita belajar apa? Bentuk akar. Kalau bentuk akar contohnya apa saja? Bentuk Akar 25. akar 25, betul Ruri. Berapa akar 25 Ruri? 5. Ada lagi? Akar 16 Asroriyah, betul berapa akar 16? 4. Terus? Akar 9 berapa? 3. Berarti kalau bentuk akar itu apa? Bentuk akar itu apa? Hasil dari bilangan kuadrat. Tadi kan akar 25 itu berapa? 5. Akar 16 itu berapa? 4. Kalau akar 100? 10. Paham materi sebelumnya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan sekarang adalah tentang teorema Pythagoras. Tuh, lihat bilangan kuadrat. Tadi kalian sudah menjelaskannya ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, coba Ruri bacakan. Peserta didik mampu membuktikan teorema Pythagoras dengan satu cara atau lebih secara tepat. Terus apalagi? Asroriyah bacakan. Peserta didik mampu menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Terus coba kelompok ini bacakan. Peserta didik mampu menggunakan rumus Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengenal teorema Pythagoras dengan 3 tujuan. Selanjutnya, lihat, apakah kamu pernah melihat segitiga di dalam bangunan atau kehidupan sehari-hari? Pernah. Coba bangunan apa yang berbentuk segitiga? Atap rumah. Terus apa lagi? Tenda. Tenda ada yang berbentuk segitiga. Terus apa lagi? Penggaris ada ya yang berbentuk segitiga. Ada lagi? Gantungan baju ada ya berbentuk segitiga. Terus lihat, bagaimana cara mengetahui panjang sisi miring jika panjang sisi lainnya sudah diketahui. Nah, kan di dalam segitiga tuh ada berapa? 3. Ada segitiga apa menurut sudut? Segitiga siku-siku, terus segitiga lancip, segitiga tumpul. Kalau siku-siku berapa derajat? 90. Terus kalau lancip kurang dari 90. Kalau tumpul 90. Nah, dalam teorema Pythagoras kita menggunakan segitiga apa? Siku-siku untuk mencari panjang sisi miringnya. Coba Ibu punya permasalahan. Coba bacakan bareng-bareng.
Jadi di sini diketahui ada rumah ya. Terus si Aldo itu bakal apa katanya? Menaiki tangga untuk memperbaiki apa? Atap rumah. Terus diketahui apa? Diketahuinya apa lagi? Tinggi tembok ke apa? Berapa meter? 15 meter. Terus lihat, ada lagi yang diketahui? Ada lagi? Ada lagi yang diketahui? Alasnya berapa? Lihat tanahnya. 8 meter. Kalau dilihat-lihat, bentuknya segitiga apa? Siku-siku. Berarti kita harus mencari panjang apa? Sisi miringnya. Sisi miringnya. Berarti untuk mencari sisi miring kita menggunakan teorema Pythagoras. Kita akan menemukan konsep teorema Pythagoras. Sekarang ini LKPD-nya, pelajari bahan ajarnya. Ini duduknya sudah berkelompok? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Pada pertemuan kemarin sudah dibentuk kelompok ya? Di bawah tidak alat dan bahannya? Coba simpan di meja. Ini LKPD dan bahan ajarnya dipelajari dulu ya. LKPD dan bahan ajarnya dipelajari. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Coba alat bahannya. Lihat sekarang bahan ajarnya. Sudah dipelajari, lihat. Lihat bahan ajarnya. LKPD-nya diisi lalu nanti dipresentasikan. Jadi kalian disuruh apa? Membuktikan teorema apa? Pythagoras. Coba sekarang. Udah. Mana dikerjakan? Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Guntingnya di bawah, lem di bawah. Sekarang kita akan menemukan teorema Pythagoras atau membetulkan teorema Pythagoras. Coba. Langkah pertamanya apa? Lihat. Langkah pertamanya apa? Di langkah kerjanya lihat, di langkah kerja lihat. Di LKPD. Sediakan kertas HPS, kertas manila, pensil, penggaris, dan gunting. Coba sama kalian sekarang dikerjakan. Dibagi-bagi tugas. Ada yang menggambarnya, ada yang menggunting, ada yang mengelemnya. Ada lagi ya? Ya. Coba untuk ini sudah. Buat apa? Buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan 3 satuan. Kalau 3 satuan berarti 3 kotak. Tadi kuadrat itu kalau 3 kotak 3 kuadrat itu berarti berapa? 9. Buat di kertasnya. Di kertas berwarna.
Berarti ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti digunting. Sok, tempelkan. Lihat sesuai arahan langkah kerjanya. Spidolnya di bawah kelompok ini? Di bawah. Sok, warnaan. Biar jelas. Ini kan sudah pakai pensil ya. Sok diwarnaan. Pakai penggaris. Kelompok ini sudah. Sok digunting. Berapa satuan yang diperlukannya? 3 satuan. Sudah dibuatkan 3 satuan mana? Mana? Ya, terus 4 satuannya sudah? Sudah. Berapa lagi? 5 satuan. Sok. Nanti setelah itu ditempelkan. Nanti diisi ininya. Kelompok ini sudah 3 satuan sudah bikin? Sudah. Sok. Sekarang digunting. Ya, 3 satuan. Berapa lagi disuruhnya? 4 satuan. 5 satuan sudah bikin? Sudah. Terus yang ketiga apa katanya? Tempel ketiga persegi tersebut di karton. Terus yang keempat? Perhatikan luas ketiga persegi. Terus kelima? Ulangi langkah nomor 2 dan 3. Jadi diulangi, buat apa? 5 satuan, 12 dan 8 sama 15. Sudah dibuat? Sudah. Sok dibuat. 05 mana? Ada? Sok 5. Tinggali kebutuhannya berapa? 5 itu kan berarti ada 2. Ini 12-nya ada berapa? Sok bikin 12 kotak berarti ya. Kenapa? Di sini. Ini mah buat berapa? Lihat. Ini disuruhnya ada ulangi teh 5, 12 sama 15. Ini buat 12 kotak. Sok bikin usaha. 12. Anu 15 mana? Ada lagi kertasnya enggak? Penggaris siapkan. Terus ditempel. Berarti berapa ini? 3 kotak. Mana yang 3 kotak? Ini mah 4. Oh, ini 3. Terus berapa lagi? 4. Mana nomor 4? Udah digunting. Guntingnya ada lagi enggak? Cuma 1. So. Berarti ya nyepidolan biar penggarisnya mana? Ada lagi? Tidak. Oh, ada. So, keluarkan penggarisnya. Kenapa, Suroria? Boleh? Mau bertanya apa? Ya, kan di sini di langkah berapa? Tempel ketiga persegi. Sudah dibuat perseginya? Sudah. 3 satuan mana? Oh iya. Ini berapa satuan? 4. Terus, lalu apa? Tempel. Harus membentuk apa katanya? Segi. Jadi, sudut perseginya harus menempel 3 sudutnya. Sudah menempel berhimpitan? Sudah. Tuh, berarti membentuk apa ini? Sok tempel bawah itunya. Sok. Ini sok anu nempel. Ini siapa? Gimana sok tempel? Yang ini berarti lihat baca lagi. Sok Suroria tempel. Yang ini yang mana? Ya, boleh ditebelin biar apa? Biar terlihat jelas, boleh pakai spidol. Terus lihat ulangi langkah 2 dan 3, berarti sama seperti ini tapi dibuatnya berapa? 5 satuannya sudah belum? Jadi 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Terus 8-nya sudah belum? Belum. Itu berapa yang dikerjakan? Berapa satuan? 12. Berarti yang 8-nya belum. 8 sama 15 bikin. Coba bikin. Penggarisnya ada? Di lembarnya di sebelah sini. Boleh. Di mana saja. Bebas.
Mau ditempelkan di kartonnya bebas ya, mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah boleh. Itu mah sesuai kreasi kalian. Yang penting sesuai langkah kerjanya yang ada di LKPD. Ibu terus juga setelahnya spidalan gitu. Maksud ibu mas spidolan ini biar jelas. Iya mak. Sok tempelin dulu aja. Oh spidol itu maksudnya spidol warna kalau bocor gimana? Iya buat di sini. Kalau spidol warna boleh di sini. Iku penggaris. Sok tempelin dulu aja ya. Sudah berbentuk apa itu? Siku-siku. Coba lihat langkah kerjanya. Ya. Nanti lihat ulangi lagi. 5 satuannya sudah bikin belum? 5 yang 5-nya sudah? 5, 12. Oh beda deh. Beda lagi sama 8 sama 15. Ya. Ini udah dibikin 5. Terus berapa lagi? 12-nya sudah. Sok. Ini ada udah dibikin. Oh, udah 12. Simpen. Terus berapa lagi? 15. Ya, sok buat. Yang satu tempel, yang satu buat. Sok kerja kelompok ya. Iya, digunting. Iya, tebelan. Pakai ini membuat berapa satuan? 12 satuan. Cukup 12 satuan? 8. Yang 12 membawa ini 15 sudah? Nah, sok. Yang ini gunting. Sok. Ya, digunting. Nah, sudah dibuatkan berbentuk apa itu? Segitiga. Sok. Lihat langkah kerjanya lagi, bacakan. Terus ulangi 5 satuan dan 15 satuan. Sok, udah dibikin lagi? Sok yang lainnya bikin, yang satu tempel, yang satu udah. Mahesa, berapa satuan yang dibikin Mahesa? Ini berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 satuannya sudah. Terus 12-nya sudah belum? 8 satuannya sudah? Belum ya? Sok buat sekarang. 8 satuan. Sok buat. 8 satuan sama berapa? 15. 15 yang ini. 8 sama 15. Sok. 8 serang. Oh berarti 8. Nanti ini pakai titik apa? A, B, C. Boleh. Nanti ininya diisi. Lengkapi tabel ini. Terus ini juga ya. Sok. Ya. Boleh pakai nama kelompok berapa? 3 ya. Kelompok 3. Ini sudah ditempelkan? Tempelkan dulu. So. Lihat langkah kerjanya. Setelah itu, setelah membuat 3 persegi apa? Tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berhimpitan. Coba. Ada berapa sudut persegi teh? 4. Katanya yang 2 sudut tuh harus berhimpitan. Kalau berhimpitan itu apa? Berdekatan, ditempel. Coba. Membentuk apa katanya? So, yang 3
4 sama 5 mana? 3, 4, 5. Ini makan nanti. Coba dibuat. Dua sudutnya harus berhimpitan. Gimana berhimpitan? Berhimpitan tidak? Coba berhimpitan gimana? Coba. Gimana? Berhimpitan. Nah, sudah berhimpitan. Kalau sudah yakin tempel pakai lem. Nanti apa? Kasih titik A, B, C. Boleh di tengah, boleh di kiri, boleh di kanan. Di sini aja nih. Nah. Sok. Tempel. Membentuk apa ini? Segitiga. Segitiga apa? Siku-siku. Nah, nanti ini mau titik apa? Bebas. Mau A, mau B, mau Ya. ini berbentuknya harus seperti ini tuh. A, B, C. Nanti diisi ininya. Sok. Sudah? Coba ininya diisi. Titikan. Spidol apa titiknya? A, B. Oh. Ini? Iya, tinggal catat lagi. Boleh. Boleh mau pakai spidol apa aja boleh. Enggak pun. Nih. A, B, C. A, B, C. Boleh, bebas. Terus, coba sekarang siku-sikunya di mana? Masa. Coba, awas siku-sikunya, tentukan siku-sikunya. Tadi siku-siku teh berbentuk berapa derajat? 90. Ini abi. Sudah? Ini diukur, Bu. Iya, lihat ini pakai titik apa? AB. Nanti ini AB-nya berapa? AB sok titik, pakai titik, kasih titik. A, B, C. Isi AB-nya berapa? Berarti ini AB 1, 2, 3. Sebelah sini apa di sebelah sini? Sini. Ini kan dicari lengkapi tabel berikut. Berarti yang A T apa AB-nya? Segitiga BCTA-nya berapa AB-nya? Ini berapa? 3. Tulis berarti di kolomnya berapa? 3. BC-nya berapa? 4. Di sini. Terus AC-nya berapa? 5. Kalau dikuadratkan berarti berapa? Enggak. 3 kuat. 3 kuadrat. Jangan langsung. Boleh atau 9 juga. Berarti ini berapa? 16. Di sini. Terus berapa? Sudah? Yang ini? Berarti tinggal yang ulangi yang ini. Ulangi katanya apa? Berapa satuan? 12 satuan. 8 sama 15. Sudah belum? Yang 15-nya gak cukup. Ini pakai yang ini aja. Nah, kan kalian bawa ini. Sok tempelkan sama sok. Ini tulis apa? Berarti rumusnya apa? Kenapa? Langkah keberapa yang tidak paham? Sudah dikasih titik? Oh, udah. Berarti AB-nya berapa? Sudah ketahuan? Iya. Terus AC-nya berapa AC? Kalian sudah membentuk kotak berapa itu? 5. Berarti berapa? 5. Mana?
B-nya. Berarti ini isi dulu. Kalau AB kuadrat jadi berapa? Berarti 3 pangkat 2. Berarti ini 4 pangkat 2. Nanti AB ini ulangi langkahnya. Nanti isi di sini. Kenapa? Langkah ke-6 kenapa? Ukurlah panjang. Kalian sudah membentuk perseginya? Sudah. Sudah disatukan berbentuk apa? Segitiga. Segitiga. Coba sekarang udah dikasih titik? Sudah. Titik apa? ABC. ABC. Berarti kalian bisa mengisinya. AB-nya berapa? Lihat AB-nya berapa? 3. Oh, 3. Boleh 3 di sini tulis. Terus apa lagi? BC-nya berapa BC? 1, 2, 3, 4. Boleh 4. Diisi aja terus. AC. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau ini dikuat Kuadrat. berapa? 3 kuadrat. BC 4 kuadrat. Sudah membuat ini langkah ini? 5, 12, 8, 15. Sok. Nanti tempelkan, nanti di sini isi juga. Nanti ini diisi juga. Nah. Ini simpulkan. Sok, dilanjutkan. Diisi. Kalian sudah membuat titiknya? Titiknya berapa? Titik apa namanya? Titik PQR, ABC atau apa? Kelompok ini ABC. Berarti AB-nya berapa? Hitung ada berapa kotak? 3. Tulis 3. BC-nya berapa? Sok tulis. Sok tulis. Yang satu mengisi, yang satu menempel. Terus AC-nya berapa? Iya, betul. Kalau dikuadratkan berarti AB, berarti berapa itu tadi AB? 3. 3 apa? 9. Nah, sok tulis 3 pangkat 2. Berarti itunya berapa? Berarti 4. Ininya berapa? BC-nya berapa? 4 pangkat 2. Sok tulis. Betul. Nah, berarti yang ini sudah. Sekarang ulangi langkahnya sudah belum? Ditempelkan lagi? Belum. Nanti kalau sudah ditempelkan, isi yang B-nya sama di gambarnya. Paham? Lalu ini isi sok rumusnya. Sok, tempelkan. Coba. Ini berapa? 12. 8-nya mana? Sudah? 8 kan sudah dikasih kartu itu 8 nih. Coba buat. Ini 15. Ya, sebelah itu. 8. Ruri sudah membuat apa? 15. Sudah. 15 berapa lagi? 8. Hah? Tinggal 8. Coba tinggal 8. Kelompok 1 sudah? Ini kalau apa katanya, misalkan sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi C. Terus dan sisi siku-sikunya adalah A dan B. Tuliskan hubungannya. Hubungannya apa? Berarti kalau mau mencari ini apa? Mencari sisi miring teh.
Yang berarti kalian sudah paham tadi membuat ini, berarti rumusnya apa? Sok. C apa? C kuad sama dengan apa? Sama dengan atau 4P. A-nya apa? Dikuadratkan tidak? Nah, sok. Tulis di sini. Terus apalagi kalau mencari ini gimana? Apa? Ya, dikurang, betul. Sok. Langkah keduanya sudah ini. Berapa satuan? 5-nya sudah. Terus 8, terus sudah. Tempelkan. Sok, tempelkan. Kelompok ini sudah membuat berapa satuan ini? 15 satuan. 15 satuan. Sok, yang satu membuat persegi, yang satu mengisi. Bu 15 satuan, berarti bikin 15 satuan sudah? Mana? Sok. Sudah ya. Bebas mau di mana? 5, AB kan AB-nya 5, BC-nya 12. Berarti ininya berapa? Kalian cari. Dari mana? 15. Ininya berapa katanya? Tuh, ininya 5. Ininya 12. Berarti ininya berapa? Nyari sisi apa ini? Sisi miring. Miring. Miringnya berapa? Sok, tempelkan dulu ini. Tempelkan dulu. Berarti kalau AB-nya 5, BC-nya 12, berarti sisi miringnya ini mencari sisi miring ini berapa? 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. 9 tambah 4, 25. Ada 25 enggak? Berarti ini juga berapa? Berarti ini juga AB-nya 5, ini 12. Berarti nyari ini berapa sisi miringnya? Kalikan aja, dikuadratkan. 12 kali 12 berapa? 132. 12 kali 12 ujungnya 2. 2 kali 2 juga ujungnya 4. 144. Ini berapa? 5. Berarti 5 kuad. Berarti berapa 5 kuadrat tuh? 25. Berarti ini tambah ini nanti di sini ketahuan. Nanti tulis di sini. Tulis di sini. Berarti ini titik apa? Ini mau gini boleh. Nah, berarti ini titik A, B, C. Nanti cari ini. Berarti sok tulis AB-nya berapa tadi yang sudah diketahui. Tulis dulu titiknya. A, B. B-nya ini mana? Ini C. Berarti AB-nya berapa tulis? Tadi udah dihitung 12, tulis 12.
Berarti ininya BC-nya 5. 5. Berarti AC-nya berapa? Cari sisi miringnya. Gimana cari sisi miring? Dikurangi. Ditambah. Sok. Diskusi ditambah apa dikurangi? AB-nya berapa? 5. Sudah. AB 5, BC. Nah, tempel kasih ini, kasih titik A, B, C. So, PQR. kan di sininya ABC. Ya, kalau di sininya ABC, ABC, kalau PQR, PQR. Paham, Ruri? So, kasih titik. Iya dia. Ini mah berarti dicari panjang apa? B? Oh itunya. Enggak, cari panjang BC-nya jadi berapa nanti? Pakai rumus apa? Kita sok tempelkan dulu. Kenapa? Sudah membentuk segitiga? Nempelinnya. Disuruhnya berapa satuan dulu? 5 satuan, mana 5 satuan? Ini, terus berapa lagi? 12, mana 12 satuan? 12. Nah, nanti apa? Berarti mencari sisi apa? Ini. Coba bentuk segitiga dulu seperti ini. Bentuk. Kumaha? Titik udah kasih mayuna kumaha kieu? Sok. Berarti kumaha? A-nya di mana A-nya? Berarti ini boleh gini, gitu. Berarti ini A, ini B, ini sok tulis dulu, kasih titik. Titik A di sini. Tempelkan dulu atau sok. Ya. Sok. Sok tempelkan. Kenapa, Asroria? Cara menyederhanakan akar. 144 tambah 225. Berapa? 369. Akar 369 ada tidak? Berapa? Coba 2, 3. Yang ujungnya 9 berapa kali berapa, Asroria? 3 kali 3. 3 kali 3. Terus berarti sudah dicoba 23 kali 23 berapa? 23 kali 23 berapa? 9, 12. Oh, coba kalau 13. Selain 3 kali 3 sama dengan 9, yang ujungnya 9 berapa? Yang angkanya sama kan berapa? 7 kali tuh 7. Coba 17 kali 17 sudah? Belum? Coba cari 17 kali 17. Punya kan di sini? Lihat berapa? Ada nggak? 89. Oh, berarti nggak bisa. Udah aja. Akar dari 369. Ini cari. Ini sudah dibuatkan? Mana udah ditempelkan belum? Langkah-langkah pertamanya apa? Yang berapa satuan? 5 sama 5 sama apa? 5 sama 5 sama bukan 5 sama 12 kan tuh. Coba 5 sama 12 nya sudah bikin kelompok 1? Sok tempelkan. Mana 5? 5 12. Sok tempelkan sama kalian. Tempelkan. Boleh di mana saja. Ini ya. Terus kenapa Mahesa? Ya, sebentar. Ininya di mana tempelkan sama kalian? Nah, harus berhimpitan kan kata di soal. Gimana? Berarti mencari sisi apa ini? Mencari sisi apa? Berarti ini titiknya apa?
A, titik A, titik ini titik sok tulis seperti ini. Ini C. Berarti tarik garis berbentuk segitiga. Coba pakai penggaris. Ya, sudah membentuk segitiga. So. Nah, nanti diisi AB-nya berapa, Suroria? Sudah, Suroria. Isi di sini. AB-nya berapa? AB-nya? AB ini berapa? Hitung. Hah? Tulis 12 di sini. Berarti AB terus apa lagi yang dicek? BC berapa? Belum diketahui. AC-nya berapa AC? 5. AC-nya 5, Suroria katanya. Berarti kalau mencari panjang ini gimana? Tambah kurang? Tambah. Coba, so. 15. Coba. Rumusna. Sok, nanti ulangi yang berapa lagi sekarang? 8 sama 5. 8-nya mana? Sok, 8. Terus 15-nya mana? Ini berapa? Udah bikin berapa ini? Salah. Oh, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ini mah ya. Sok tempelkan. Nanti sama sisi perseginya dihimpit dua sudutnya. Nanti harus berbentuk apa? Segitiga. Nanti dicari salah satu sisinya. So. Berapa? Berarti ini AB-nya berapa, Suroria? AB-nya 12. 2. Sok, tulis. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang ini dulu, kelompok 4. Kenapa kelompok 4? Ini di mana? Itu berarti langkah yang keberapa? Berarti ini dicari ya? Nah, sisi apa ininya? Miring. Coba pakai penggaris. Sudah dihimpitkan, coba. Berarti sekarang digaris. Coba. Jadi membentuk segitiga apa? Siku. So. Ya. Berarti panjang AB-nya berapa kalian? 5. Tulis 5. 5. Terus berapa lagi panjang apa? BC-nya berapa? 12. Panjang apa lagi? AC-nya gimana cara mencarinya? Tambah. Gimana tambahnya? 5 ditambah 12. Dikuadratkan tidak? Coba ini juga kan? AB-nya 1, 2, 3. Jadi berapa? 9. Ini 16. 16 tambah 9 berapa? 25. Ininya ada 25 enggak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Berarti ini juga Oh, berapa jadinya? Ini ada berapa? 5 kuadrat berarti 25 ditambah 12 kuadrat. Berapa? 25 tambah? Coba tuh di sini, pakai rumus ininya di sini. Jawab. Berarti AC kuadrat gimana? Sama dengan apa per apa? AB AB kuadrat ditambah dikurang? Ditambah BC. Coba berapa jadinya? Berapa, Maesa? So. Kenapa, Ruri? Ada yang mau tanyakan, Ruri? Sudah beres?
Belum. Ini lihat. Ulangi langkah nomor 2 dan 3. AB-nya harusnya 5 satuan. Sudah bikin, Ruri? 5 satuan. Terus 12? Sudah bikin? Nah, coba. Sekarang tempel. Nanti dicari sisi apa ini? Anu iya atau anu iya anu payon. Sama aja. So, tempel dulu atuh. Kan disuruhnya juga tempel. Ini mah nanti langkah kan ada 3, 1, 2, 3. Nanti di sini. Ibu aing isian ieu aku mah. Coba. Berarti coba tempelkan dulu. Ininya sok. Berarti kalau mau mencari sisi miring gimana? AB. Ini. Tulis. C apa? Kuadrat. C kuadrat. Terus sama dengan apa? A kuadrat. A kuadrat. Ya. Terus ini cari pakai rumus. Berarti ieu pakai ABC. Boleh. Sudah ditempel? Bela di dia. Ya. Sudah beres? Belum. 5 menit lagi ya. Iya teh bade nentukeun anu AB-na. Ya, Ya sami boleh kan. ya tempel. Sok enggak kan tempel. Sok kelompok. Sekarang presentasikan ya. Itu sisi kan 17. Berarti 17 kali 17. Udah berarti di sininya berapa? 17. Ininya berapa? 17 kuadrat. Ya cari ininya. Sudah ditempel? Sok ini pakai rumus. Rumusnya apa? Rumus Pitagoras. Sok kelompok 1 presentasikan. Mana kelompok 1 teh? Astro, Ria. Sudah ditempel? Sudah. Ini tempel di mana? Ya. Berarti cari sisi apa? Sudah dicari ini BC-nya berapa? Akar 100. Sok, boleh presentasikan. Yuk, maju ke depan. Boleh. Sok. Sok kelompok 1 ke depan. Salah satu kelompok boleh maju ke depan. Ya, salah satu. Boleh? Mau 2 orang? Boleh? Mau 3 orang? Boleh. Atau semuanya saja boleh, sok. Biar bareng-bareng. Ini sudah beres? Sok. Sini, maju ke depan semuanya. Ini sok semuanya. Ambil. Sok. Bacakan sok. Yang ini dulu bacakan yang pertama. Yang pertama doang. Ya. Tuh. Nah, ini. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya coba perhatikan ya. akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga. Terus? Apakah tukang tersebut menerapkan konsep teorema Pitagoras? Menurut kelompok ini? Iya. Ya. Menurut kelompok ini katanya yang di LKPD tukangnya apa? Menggunakan konsep teorema Pitagoras. Selanjutnya. Buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang setiap persegi adalah A3.
Sudah dibuatkan? Ya, terus? 4 satuan mana? Ya, terus berapa lagi? 5 satuan. Sudah? Terus apa lagi yang disuruhnya? Tempel ketiga persegi. Sudah ditempelkan? Sudah. Terus? Perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang besar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil? Nah, lihat. Luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil. Yang besarnya yang mana? Yang AC, betul. Berapa luasnya? Ada berapa kotak? 5 apa? 25 kotak, betul. Sama dengan luas persegi yang kecil? Berarti 9 kotak ditambah berapa kotak lagi? 16 kotak. Jadi berapa? 9 tambah 16? 25. Berarti persegi besar sama dengan persegi yang kecil. Terus lanjutkan, Nasrul ya. Ukurlah panjang sisi udara. Ulangi langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran AB sama dengan 5 satuan. Sudah, AB 5 satuan mana? Yang 5 satuan mana? Oh, yang ini. Terus? BC 12 satuan yang mana? Yang ini. Terus? AB 8 satuan. Yang ini. Terus? 15 satuan BC. 15 satuan BC. Terus apa lagi? Berarti AB-nya berapa panjang AB-nya? Yang ini. Berarti kalau AB-nya berapa? 12. AB-nya 12. Terus? BC akar 179. Akar 179. Terus? AC 5. Terus? Udah? Sudah, lanjutkan. Misalkan sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi C dan sisi siku-sikunya adalah A dan B. Tuliskan tersebut di bawah ini. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Tentukan nilai X pada kedua X. Ya, gambar pertama X-nya berapa kelompok 1? Akar 369. Terus X kedua berapa? Berapa hasilnya? 104. 104 itu berapa? 12. Terus kesimpulannya apa? Dari kelompok Teorema Pitagoras berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Oh, jadi teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga lancip mah tidak bisa. Sok tepuk tangan. Sok silakan duduk. Kelompok 2. Sok, semuanya maju ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau presentasikannya? Ruri? Ruri, boleh. Yang lainnya pegang hasil kerja kelompoknya. Sok. Menurut kelompok 2, bangunan tersebut menggunakan teorema Pitagoras tidak? Ya. Ya. Terus apa lagi? Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku. Ya. Dengan cara menggunakan segitiga. Apakah tukang tersebut menerapkan konsep teorema Pitagoras dalam membangun rumah? Jawabannya? Ya. Ya, sama kayak kelompok 1. Terus yang kedua? Langkah kerja. Sediakan kertas HPS, kertas manila, pensil, penggaris, dan gunting. Buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan
3 satuan mana? Yang ini ya betul. Terus B sama dengan 4 satuan. Ada ya betul. Terus C sama dengan 5 satuan. 5 satuan ada ya. Lanjutkan. Kemudian guntinglah ketiga persegi tersebut. Tempel ketiga persegi tersebut di kanton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berempit. Berimpit sudah belum? 4 kan persegi itu ada 4 sudut. Duanya harus berhimpitan. Sudah berhimpitan? Sudah. Terus lanjutkan. Dan membentuk segitiga di dalamnya. Ya. Tampak pada gambar. Segitiga apakah yang terbentuk? Segitiga apa yang terbentuk kelompok ini? Segitiga siku-siku. Ya, terus lanjutkan. Perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas persegi yang kecil? Jawabannya, jumlahnya yang luas persegi besar berapa jumlahnya kelompok ini? 5. 5. Ada berapa lagi nih kotaknya? Kan banyak. 5 kuat 5 kuadrat. berapa? 25. Ya, 25. Sama dengan kotak persegi kecil sama yang ini tidak? Ini berapa? 9 ditambah berapa? 16 berapa? 25. Berarti jawabannya sama tidak? Sama. Lanjutkan. Ulangi langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran AB 5 satuan. Ada 5? Ada. Ada. Terus? BC 12 satuan. Ya, ada. Sudah membentuk segitiga siku-siku? Sudah. Ininya belum dicari. Sudah dicari belum kelompok ini? Sok, lanjutkan. Berarti berapa hasilnya? AB-nya? AB 5. BC 12. Lalu AB 8 satuan. ya sudah. Terus BC 15 satuan. ya sudah dicari nanti BC-nya. Sudah. Sok, berapa hasilnya kelompok ini? AB 8, BC 15. Selanjutnya, misalkan sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi C dan sisi siku-sikunya adalah A dan B. Tuliskan hubungan tersebut di bawah ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. ya. Terus kesimpulannya, oh nilai X-nya berapa? Tentukan nilai X pada kedua gambar berikut ini. Ya, X-nya berapa kelompok ini? Yang pertama yaitu 369. Ya, berarti sama akar 369. Terus yang kedua, X yang kedua akar 144 yaitu 12. 12. Kesimpulannya, rumus Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk menentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah sisi yang nilainya sisinya paling panjang. oh, jadi kalau menentukan sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3-4 sudah? Sudah? Sok maju ke depan. Sok semuanya maju ke depan, presentasikan. Sama siapa dibacakannya? Ayanisa, boleh Ayanisa. Yang lainnya pegang posternya dan perlihatkan ke teman-temannya. Ya, sok hasil dari kalian diskusi. Tukang bangunan yang langsung yang ini belum?
Yang sebelumnya? Oh, tuh udah dijawab. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga. Ya. Jawaban. Apakah? Apakah tukang tersebut menerapkan konsep teorema Pythagoras? Menurut kelompok 3 menggunakan tidak? Menggunakan. Sama. Lanjut. Segitiga ABC. AB-nya berapa? 3. 3. Sudah dibuatkan? Sudah. Terus apa lagi? BC-nya 4. Terus AC 5. AC 5. Lalu Lalu AB kuadratnya 3 3 kuadrat. Berapa? 3 kuadrat berapa? 9. Oh, 9. Terus BC-nya 4 kuadrat lalu 5 kuadrat 25. ya, lalu yang kedua, gambar kedua. B. AB-nya 12 sudah dibikinkan 12 satuan? Sudah, ya. Terus lanjut. BC-nya 5. 5, BC-nya 5 sudah dibuatkan? Ya, lalu AC-nya 17. AC-nya 17. Ya, lanjut. AB kuadratnya 12. 12 kuadrat. ya, BC kuadratnya 5 kuadrat. 5 kuadrat. AC kuadratnya 17 kuadrat. Ya, lanjut. C. Gambar ketiga. Ya, AB-nya 8. 8, BC-nya 15. BC-nya 15, AC-nya 23. AC-nya 23, AB kuadratnya 8 8. kuadrat. BC-nya 15 kuadrat. Ya, AC kuadratnya 23 kuadrat. 23 kuadrat. Selanjutnya, Misalnya, sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi C dan sisi siku-siku adalah A dan B. Tuliskan hubungan tersebut di bawah ini. jadi menurut kelompok 3 hubungannya apa kalau ada segitiga ABC? C C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. B kuadrat. Selanjutnya, Menentukan X. X-nya berapa yang pertama? Akar 369. Akar yang kedua Akar 144 sama sama dengan 12. oh 12. Lanjut, kesimpulannya apa kelompok ini? Jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miring A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok sudah ya, nanti dilanjutkan lagi ya. Kita sebelum kesimpulan, kita ice breaking dulu ya, sebentar ya. Coba semuanya berdiri. Tadi sudah berpikir keras mencari apa menemukan teorema Pythagoras. Kita peragangan dulu ya. Siap? Sok berdiri. Mudah tidak tadi menemukan konsepnya? Mudah. Paham? Nah, sekarang kita peragangan dulu ya. Coba ikuti ya. Lepan polka katanya. Semuanya. Nah. Yang semangat. Ya, satu kali lagi ya. So, yang kompak.
Ya, tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali ya. Nah, setelah tadi ada beberapa kelompok yang sudah presentasi, ada yang dapat menyimpulkan tidak tentang teorema Pythagoras? Kelompok 1 tadi kesimpulannya apa? Teorema Pythagoras berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau segitiga lancip sama tumpul berlaku tidak? Tidak. Tadi sudah dibuktikan dengan membuat apa? Persegi ya. Lalu kelompok 2 simpulannya apa? Untuk menentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah sisi yang nilainya sisinya paling panjang. Nah, jadi untuk menentukan sisi miring itu dinamakan sisi hipotenusa. Itu apa? Sisinya harus yang paling panjang. Betul. Kelompok 3 kesimpulannya apa? Kuadrat panjang sisi miring A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau kelompok 4 simpulannya apa? Simpulannya teorema Pythagoras adalah mencari panjang sisi miring, sisi hadap, dan sisi tegak pada segitiga siku-siku. Ya, betul semuanya ya. Nah, sekarang Ibu ada soal tes tertulis. Kerjakan ya di buku kalian. Dikerjakan. Coba, Ibu mau mengetes apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan? Sok, ditulis. Tulis lalu kerjakan ya. Sok buka bukunya, tulis ya. Lalu kerjakan. Ya, boleh buku naon. Semuanya mengerjakan ya. Kenapa, Ruri? Ya, betul. Sok diisi. Iya. Ya. 1, 2, dan 3 soalnya. Boleh langsung jawaban. Tapi harus pakai cara pengerjaan. Ini sudah belum? Sok, kerjakan. Sudah beres mengerjakannya? Sudah beres mengerjakannya? Belum. Sudah beres? Sudah.
Sip. Kalau sudah beres, nanti dikumpulkan ya. Sok. Nah, berarti kalian Ibu anggap sudah paham ya tentang materi apa? Teorema Pitagoras. Nah, tadi dari setiap kelompok sudah apa? Menyimpulkan. Tadi kesimpulannya itu berarti dapat dilihat apa saja kesimpulannya. Hanya berlaku pada segitiga apa? Siku-siku. Terus apa lagi? Sebentar. Nah, terbaca tidak? Terbaca. Terus mana ya? Berarti kesimpulannya teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku. Lalu sisi miring itu apa? Sisi yang paling panjang. Terus rumusnya apa tadi? C apa? C kuadrat. Kan ada segitiga ya, harus siku di sini. Misal ini C, ini A, ini B. Berarti kalau mau mencari sisi miring itu apa tadi? C kuadrat. Lalu kalau mau mencari panjang sisi yang bawah? A kuadrat dulu apa C kuadrat dulu? Nah, C kuadrat ditambah dikurangi. Kalau mau mencari sisi B? C kuadrat. Ini namanya teorema Pitagoras. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas triple Pitagoras. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.